وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasulullah dan keluarganya yang suci. Kita berada di bulan Sya'ban, sudah mendekati akhir bulan Sya'ban, dan nampaknya pertemuan kita yang akan datang sudah berada di bulan Ramadan, ya. Mungkin sekitar tanggal 3 Ramadan. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa bulan Ramadan itu ketika kita memasuki bulan Ramadan mesti harus siap. Salah satu kesiapan kita itu adalah dengan diampuninya dosa-dosa kita. Kita bersih dari dosa, kemudian masuk ke bulan Ramadan sehingga bisa memanfaatkan Ramadan dengan baik. Ada doa khusus yang dibaca di hari-hari terakhir bulan Sya'ban. Kalau bisa antum juga membaca doa ini, karena ini doa menarik sekali. Pendek doanya kok, kita bisa hafalkan tuh. Doanya begini. Allahumma illam takun ghafarta li atau lana, ya. Terserah kita menggunakan dhamir ana atau menggunakan dhamir nahnu. Allahumma illam takun ghafarta li fima madha min Sya'ban faghfir li fima baqiya minhu. Ya Allah, jika Engkau belum memaafkanku dan belum mengampuniku dari bulan Sya'ban yang sudah lewat, maka dari sisa bulan Sya'ban ini, pada sisa bulan Sya'ban ini, ampunilah aku. Itu doa diulang-ulang di akhir bulan Sya'ban. Harapan kita semoga kita masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan bersih dari semua dosa. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, dua pertemuan yang lalu, jadi pertemuan minggu lalu dan pertemuan yang sebelumnya, ada 4 orang yang sudah membaca teks. Yang pertama adalah Imdad Ahmad Syafuddin pada pertemuan pertama. Kemudian berikutnya adalah Ru'ru'atul Mani Ulfa dan Ilmi Ardiani. Siapa di antara kalian yang akan membaca teks ini untuk kemudian namanya saya catat dan mendapatkan reward karena telah membaca teksnya? Silahkan, siapa yang akan membaca? Jangan takut salah, karena salah pun tidak akan ditertawakan, akan diluruskan. Silahkan. Fahmi Idrus. Yuk Fahmi. Silahkan Fahmi Idrus. Coba Ustaz ya. Ya, silahkan. Ini dari sini ya, dari atas qauluhu ta'ala. Ya, qauluhu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lainnya disimak ya, diperhatikan ya. Qauluhu ta'ala huwal awwalu wal akhiru wal akhiri Ustaz ya. Wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Lima kana lamma kana ta'ala qadirun ala kulli syai'un kulli syai'in mafrudin kana muhitun ya Ustaz. Itu harus hurufnya enggak terlalu ini Biqudratihi ala kulli syai'un min syai'in ala kulli syai'in
min kulli jihatin min kulli jihatin fakulama faridon kullu ma furida fakullu ma furido awla fahuwa awalan fahuwa qablahu fahuwa al awwalu duna syai'in mafrudi awalan ya. wa Terus lagi ya. wa kullama kullu wa kullu ma wa kullu ma farudun furido akhara fahuwa akhiran fahuwa ba'dahu Ustaz. Ya. Liihatatu qadratuhu toti qadratihi bihi Ustaz itu lanjutnya. Bihi min kulli jahtu Ustaz ya. Min kulli jihatin fahuwa al-akhiru duna syai'il mafrudi akhirah. Ya, cukup. Selainnya siapa? Selain Fahmi Idrus? Nggak apa-apa, salah-salah nggak apa-apa. Yang penting berani. Dari yang mana, Ustaz? Silahkan, Siti Hadainaya kalau mau. Silahkan. Buka. Dari wa kulla syai'in ya, Ustaz? Ya, wa kullu syai'in. Ya, Ustaz. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in fardun furido. Wa kullu syai'in furido zahiran fahuwa alharu minhu. Iya. Liihatati adalah kasrah. Oh iya. Liihatati qudratihi ya. Bihi min fawqihi ya. Fahuwa al-zahiru fahuwa al-zahiru duna. Oh, duna. Fahuwa al-zahiru duna al-mafrudi zahiran. Iya. Lanjut. Wa kullu syai'in furido. Wa kullu syai'in furido anhu. Oh iya. Annahu batinan. Annahu. Oh iya. Wa kullu syai'in furido annahu batinun fahuwa ta'ala abtanu minhu liihatatihi bihi min waraihi fahuwal batinu dunal mafrudi batinan fahuwa ta'ala al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu
alal itlaqi wa ma fi ghairihi ta'ala min hadhihi sifati fahiya Idhafiyatun fahiya idhafiyatun nasbiyatun. nisbiyah. Nisbiyatun. Ya. Ini adalah Hasan ya, siapa namanya? Tadi yang baca Siti Adena ya. Salsabila. Teman-temannya manggilnya Salsa ya. Iya, Ustaz. Oke. Terima kasih untuk Fahmi Idrus dan Salsa. Hafan, Ustaz. Qauluhu ta'ala. Kita baca ya. Qauluhu ta'ala. Yang tolong yang ini teksnya ini perhatikan, nanti kalau saya suruh kasih harokat jangan salahkan saya ya. Kalau ujian nanti saya suruh kasih harokat jangan bilang nggak bisa. Ya, saya mau baca dengan benar. Nanti saya kasih teks ujiannya, saya suruh kasih harokat, saya suruh nerjemahkan, saya suruh nerangkan. Ya, karena mata kuliahnya kan studi teks. Jadi teks yang kita studi. Qauluhu ta'ala huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ini ayat Al-Qur'an. Lamma kana ta'ala qadiran ala kulli syai'in mafrudin. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala maha qadir, maha berkuasa, maha mampu. Mampu atas apa? Berkuasa atas apa? Berkuasa atas apa? Ala kulli syai'in mafrudin, atas segala sesuatu yang dalam anggapan, sesuatu yang dipermisalkan. Mafrud itu artinya begini. Mafrud itu supaya kalian tahu artinya mafrud ya, artinya mafrud. Ahmad Syihabuddin sampai sekarang masih jomblo, belum punya istri. Anggap saja bahwa dia adalah seorang ayah bagi 3 anak. Nah, anggap saja Syihabuddin adalah ayah dari 3 anak. Itu kata-kata anggap saja itu fardhu namanya. Jadi kebayangan kita Syihabuddin punya anak 3 itu mafruḍ artinya. Paham ya? Nah, ketika dikatakan bahwasanya segala sesuatu yang dalam anggapan kita mungkin terjadi, Allah Subhanahu wa taala mampu atasnya, berkuasa atasnya. Contoh, mungkin nggak ada seorang yang menguasai dunia seisinya. Seluruh dunia dikuasai oleh dia. Mungkin apa enggak? Mungkin. Ketahuilah bahwa Allah mampu di atas dia. Segala sesuatu yang mungkin, bukan mustahil, itu Allah pasti mampu untuk melakukannya. Allah bisa nggak memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat yang lain? Mustahil atau tidak? Tidak. Berarti Allah mampu. Allah qadir. Paham ya? Segala sesuatu yang bisa dibayangkan terjadi, Allah mampu untuk melakukan. Jelas? Lamma kana ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa taala qadiran, maha berkuasa, maha mampu, ala kulli syai'in mafrudin, atas segala sesuatu yang mungkin terjadi, kana muhitan bi qudratihi ala kulli syai'in. Karena Allah mampu atas segala sesuatu yang mungkin, maka berarti segala sesuatu itu dikuasai oleh Allah. Paham ya? Karena Allah mampu untuk melakukan sesuatu berarti Allah berkuasa atas itu. Allah muhit di atasnya. Allah berkuasa, meliputinya. Allah meliputinya. Ketika saya mampu untuk melakukan sesuatu berarti saya meliputi permasalahan itu dengan kekuatan saya, dengan kemampuan saya. Ketika seorang kepala kantor, dia berhak untuk mengangkat seorang staf atau memecat seorang staf, merubuhkan bangunan di kantornya atau membangun bangunan di kantornya. Dia punya kekuasaan seperti itu. Berarti apa? Ketika dia punya kekuasaan atas semua hal yang mungkin bisa dilakukan di lingkungan kantor itu, berarti apa? Seluruh lingkungan kantor itu berada dalam ihatahnya dia, dalam kekuasaannya dia, dalam lingkupnya dia. Kana muhitan, berarti Allah punya ihatah, Allah punya penguasaan, perliputan, meliputi. Dengan apa? Biqudratihi, dengan kekuatannya, dengan kemampuannya. Meliputi apa? Ala kulli syai'in,
segala sesuatu diliputi oleh Allah. Min kulli jihatin, dari semua sisinya. Loh kok bisa? Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan segala sesuatu yang mungkin, berarti Allah menguasai dia dalam segala hal. Berarti Allah berarti meliputi dia. Ihatah itu gini. Arti ihatah itu seperti misalnya ada satu musuh, wilayah musuh di sini, ini wilayah musuh. Lalu kemudian kita mengelilingi mereka, itu namanya ihatah. Paham? Misalnya anggap saja ini adalah kalung, walaupun bukan kalung. Ini anggap saja kalung. Kalau misalnya kalung ini saya letakkan di leher, berarti kalung ini meliputi leher saya, ya. Paham ya? Arti ihatah itu seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu, Maha berkuasa atas segala sesuatu yang mungkin. Maka berarti Allah menguasainya, mengelilinginya, meliputinya. Nah, dari semua sisi diliputi oleh Allah. Karena itu, fakullu ma furida awwalan, segala sesuatu yang dianggap dia adalah yang pertama, fahuwa qablahu, maka Allah sebelum dia. Duna syai'il mafrudi awwalan, bukan sesuatu yang dianggap adalah yang pertama. Saya kasih contoh ya. Kalau ini itu adalah sebuah tempat, lalu kemudian ini adalah lingkupnya. Ini adalah muhitnya. Muhit yang meliputi. Ini yang diliputi, ini yang meliputi. Nah, kalau yang diliputi ini berada di garis nomor 1, pertanyaannya, yang meliputi di garis nomor 1 atau bahkan lebih ke sana lagi? Lebih ke sana lagi. Anggap saja, saya kasih gambaran bahwa ini yang diliputi, ini yang meliputi. Nah, jarak antara yang meliputi dengan yang diliputi 1 cm. Anggap 1 cm. Lalu kemudian yang diliputi ini sudah sampai kepada angka 2. Berarti yang meliputi sudah sampai di angka 1. Berarti lebih dulu kan? Jadi yang meliputi itu pasti lebih dulu daripada yang diliputi. Jelas? Sekarang kita bayangkan, ada sesuatu yang dia adalah yang pertama. Anggap saja sesuatu yang pertama. Misal, X adalah yang pertama kali ada di alam ini. Pertanyaan, X itu mungkin terjadi apa enggak? Mafrud apa enggak? Atau mustahil? Lawannya mafrud mustahil. Bahwa si fulan yang dikatakan sebagai yang pertama itu mafrud atau tidak? Mungkin atau tidak? Mungkin. Dalam bahasa filsafat dikatakan maujud yang pertama, makhluk yang pertama di alam ini adalah akal pertama, akal 1. Akal yang pertama kali ada. Pertanyaan, akal pertama ini mafrud atau bukan mafrud? Sesuatu yang mungkin ada atau tidak mungkin ada? Nggak mungkin kan kalau dia nggak mungkin ada. Kalau dia mustahil nggak mungkin karena ada. Sesuatu yang ada berarti keberadaannya bukan mustahil. Sesuatu yang ada berarti keberadaannya bukan mustahil. Ini kaidah. Ini masker, ada apa enggak masker ini? Ada sekarang. Berarti keberadaannya bukan sesuatu yang mustahil. Berarti masker ini seandainya dia tidak pernah diciptakan, bisa dibayangkan ada enggak benda yang dibuat sebagai masker? Ada. Bayangannya ada karena mungkin, sesuatu yang mungkin. Bukan yang mustahil. Nah, sekarang di antara semua kita yang ada ini, tentunya saya dengan ayah saya duluan ayah saya. Ayah saya dengan ayahnya duluan ayahnya. Ayahnya lagi dengan ayahnya duluan ayahnya. Sampai kepada Nabi Adam. Pertanyaan, Nabi Adam dengan jin, dengan iblis duluan mana? Duluan iblis. Iblis dengan misalnya malaikat, duluan siapa? Duluan malaikat. Malaikat ini dengan malaikat itu duluan mana? Kalau kita mau runut, maka akan kita bayangkan satu mewujud yang pertama. Paham? Dalam filsafat dikatakan yang pertama itu siapa? Mewujud yang pertama, akal pertama. Al-aqlul awal. Jelas? Pertanyaan. Al-aqlul awal berarti kan ada. Berarti itu syai'un mafruḍ.
Allah berkuasa atau tidak atas syai'ul maf'ul, atas sesuatu yang ada, sesuatu yang mungkin ada, Allah berkuasa. Ketika Allah berkuasa berarti Allah muhit. Allah muhit, meliputi dia. Nah, kalau Allah meliputi dia, dianya sudah ada, sebelum dia Allah juga sudah ada. Jadi kalau ada dikatakan si fulan maujud adalah maujud yang pertama, kita katakan, ya, Anda menganggapnya dia yang pertama, tapi Allah karena dia muhit atas si maujud pertama ini, maka Allah sudah ada sebelum maujud yang pertama ini ada. Karena itulah fahuwal awal, Allah yang pertama. Laisa, ya, bukan duna syai'il mafruḍ di awalan, bukan sesuatu yang kita anggap pertama. Yang pertama itu bukan itu, yang pertama Allah. Jelas? Karena Allah yang muhit. Wa kullu ma furidha akhiran. Kalau di antara semua yang kita bayangkan itu nanti akan ada akhirnya. Misal saya kan sudah ada. Anak saya kan setelah saya, anaknya dia kan setelah dia, anaknya lagi setelah ini, kemudian terus sampai maujud yang terakhir. Anggap saja ada maujud terakhir namanya X. Maujud X adalah maujud yang terakhir. Nah, maujud yang terakhir ini mafrud atau bukan mafrud? Jawabannya mafrud. Dia mungkin ada, dia mungkin ada. Nah, kalau dia mungkin ada, dia muhit, apa namanya, Allah muhit atas dia atau tidak? Karena Allah mampu atas dia, berarti Allah menguasai dia, Allah meliputi dia. Nah, kalau ini dianggap akhir, berarti anggap saja akhir itu angka 100. Kalau si akhir ini ada di angka 99, di angka 100-nya sudah ada yang muhitnya. Lebih akhir daripada yang akhir. Wa kullu ma furidha akhiran, dan segala sesuatu yang dianggap akhir, fahuwa ba'dah, maka Allah adalah setelah dia. Kenapa? Li'ihatati qudratihi bihi, karena kemampuan Allah, kekuasaan Allah meliputi dia. Karena meliputi dia min kulli jihah, fahuwal akhir, maka dia Allah adalah yang akhir. Duna asyai'il mafruḍ akhiran, bukan sesuatu yang kita anggap akhir itu. Sekarang, wa kullu syai'in furidha zahiran, dan setiap hal yang dianggap sebagai sesuatu yang zahir, yang nampak. Ini sesuatu yang nampak. Allah Subhanahu wa taala muhit, meliputi dia. Nah, berarti mana yang lebih nampak? Allah atau sesuatu yang zahir itu? Misalnya, misal lampu, ya, lampu itu kan ada apa namanya? Ada sesuatu di dalamnya itu ya, yang menyala itu ya. Yang menyala itu apa istilahnya itu? Kawat-kawat yang di dalam lampu, elemen-elemen itu kan yang menyala kan itu sebenarnya. Sementara bolam itu, ya, kaca itu adalah kulit luarnya. Ya, kulit luarnya lampu itu disebut dengan muhit. Yang meliputi lampu tadi itu adalah kulit luarnya. Pertanyaan, lampunya kelihatan apa enggak? Lampu kelihatan. Nah, ketika lampu kelihatan, maka yang menutupi dia juga pasti lebih kelihatan lagi, karena dia adalah yang muhit. Wa kullu syai'in furidha zahiran, segala sesuatu yang dianggap, misalkan dia itu adalah zahir, nampak, fahuwa azharu min, maka Allah lebih zahir dan lebih nampak dari dia. Kenapa? Li'ihatati qudratihi bihi, karena kudrahnya Allah meliputi yang zahir tadi. Fahuwa zahir, karena itulah Allah lah yang zahir. Dunal mafruḍi zahiran, bukan sesuatu yang kita anggap zahir tadi. Wa kullu syai'in furidha annahu batin, segala sesuatu yang kita anggap dia itu batin. Batin itu apa? Tertutupi. Fahuwa ta'ala abtanu min, maka Allah Subhanahu wa taala lebih batin dari dia. Kenapa kok lebih batin dari dia? Li'ihatatihi bihi min wara'ih, karena sesuatu yang batin itu pasti diliputi oleh Allah, oleh kudrahnya Allah. Nah, kalau ini batin berarti Allah lebih batin, kebatinannya lebih dahulu, lebih tinggi, lebih daripada yang batin. Fahuwal batin, karena itulah Allah yang batin. Dunal mafruḍi batinan, bukan sesuatu yang kita anggap batin.
fahuwa ta'ala, karena itulah Allah Subhanahu wa taala adalah al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu alal itlaq. Karena itulah Allah adalah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin alal itlaq, secara mutlak. Wa ma fi ghairihi ta'ala min hadhihi sifat fahiya idhafiyatun nisbiyah. Kalau ada sesuatu selain Allah disebut sebagai awal atau disebut sebagai akhir. Kalau ada sesuatu selain Allah disebut sebagai zahir atau disebut sebagai batin, maka sifat-sifat ini karena bukan Allah, sifat ini hanya sifat idhafiyah nisbiyah. Dia hanya sifat yang relatif, sifat yang disematkan, bukan esensinya, bukan hakikatnya. Kalau dikatakan bahwasanya sesuatu itu kelihatan, ini orang kelihatan, ini zahir. Misalnya niat seorang untuk mencuri kelihatan, kelihatan ini niatnya mencuri. Lingak-lingu, tolah-toleh sana kanan kiri sambil takut-takut, wah ini kelihatan ini niatnya, ini mau mencuri. Berarti niatnya adalah niat yang zahir, niat yang zahir. Tapi niat yang zahir semacam ini, yang nampak semacam ini, dengan HP yang kelihatan mata ini, mana lebih zahir? Ini lebih zahir. Zahirnya HP dengan zahirnya diri saya, mana lebih zahir? Diri saya lebih zahir diri saya sendiri. Jadi setiap kali ada sesuatu disebut dengan zahir, atau sesuatu disebut dengan batin, atau sesuatu disebut dengan awal atau akhir, selain Allah, pasti sifat-sifat ini adalah sifat idhafiyah nisbiyah, relatif. Ya. Walaysat awwaliyatuhu ta'ala wala akhiriyatuhu wala zuhuruhu wala butunuhu zamaniyatan wala makaniyatan. Keawalannya Allah, keberawalannya Allah, dan keakhirannya Allah, juga kezahirannya Allah, serta kebatinannya Allah, kesemua ini tidak mengenal batas waktu dan tidak dibatasi pula oleh tempat. Jadi awalnya Allah bukan awal zamani, akhirnya Allah bukan akhir zamani. Zuhurnya Allah bukan zuhur makani, batinnya Allah juga bukan batin makani. Bimakna, artinya apa itu? Mazrufiyatuhu lahuma. Artinya sifat-sifat awal, akhir, zahir, batinnya Allah tidak berada pada batas waktu dan tidak ada pada batas tempat. Wa illa, jika tidak begitu, lam yataqaddamuhuma. Kalau begitu, kalau seandainya dikatakan awalnya Allah itu zamani, maka pertanyaannya begini, zaman dengan keberadaannya Allah mana lebih dulu? Ya, zaman, waktu itu dengan keberadaannya Allah mana lebih dulu? Akan ditanya seperti itu. Misalnya kalau dikatakan akhirnya Allah itu adalah akhir, maka zamani, pertanyaannya Allah, kalau zaman sudah selesai, apakah Allah masih ada ataukah tidak? Begitu, pertanyaan semacam itu. Atau misalnya batinnya Allah di alam mana? Kalau dianggap sebagai butunnya atau zuhurnya itu makani. Mana yang lebih tempat mana yang lebih batin? Apakah tempat apakah tempat sesuatu yang membuat Allah batin, apakah tidak? Wa illa, jika tidak demikian, lam yataqaddamhuma, Allah tidak mungkin akan mendahului zaman dan makan. Wala tanazzaha anhuma, dan Allah juga tidak mungkin akan lepas dari zaman dan makan jika keawalan dan keakhiran Allah dihubungkan dengan zaman. Bal huwa muhitun bil asya, Allah itu meliputi segala sesuatu ala ayyi nahwin furidat, dalam segala bentuk yang bisa dibayangkan. Allah itu menguasai dan meliputi segala sesuatu dalam segala bentuk yang mungkin bisa dibayangkan. Apa yang dibayangkan tentang Allah dan tentang sesuatu, Allah meliputinya. Wa kaifama tasawwarat, dan bagaimana dibayangkan, semuanya itu Allah Subhanahu wa taala menguasai.
Fabana. Apa arti bana? Maaf ya, kayak ada pasar kami. Jelas Ustaz, jelas ya. Ahsan. Fabana mimma taqaddam. Maka jelaslah mimma dari apa taqaddam yang sudah lewat tadi, penjelasan tadi lewat dari penjelasannya, maka jelaslah dari apa yang sudah dijelaskan, anna hadzihil asma'al arba'ata, bahwasanya nama-nama 4 untuk Allah ini. Apa itu nama 4 itu? Al-awwala wal akhira wal zahira wal batin. Keempat asma Allah ini min furu'ismihi al-muhit. Dengan demikian jelaslah bahwa sifat awal, akhir, zahir, batin atau asma Allah yang awal, akhir, zahir, batin ini adalah cabang dari nama Allah yang lain, yaitu muhit. Allah punya nama, salah satu dari asma Allah adalah al-muhit, zat yang maha meliputi. Dari maha meliputinya Allah muncul sifat atau nama awal, nama akhir, nama zahir, nama batin. Jelas? Wa huwa far'u itlaqil qudrah, dan yang namanya sifat muhit itu dia adalah cabang, kembangan dari apa? Dari sifat kudrahnya Allah. Fa qudratuhu muhitatun bi kulli syai', segala. Jadi kekuasaan Allah, kudrahnya Allah, kemampuannya Allah itu meliputi segala sesuatu. Kalau ditanya meliputi Allah, meliputi segala sesuatu, itu yang dimaksud apa? Yang dimaksud ini adalah dari kekuasaannya Allah, kekuatannya Allah, kemampuannya Allah. Jadi kalau kita mau melihat ada sifat Allah yang besar, sifat kudrahnya Allah, dari bercabang dari sifat kudrah, sifat muhit atau nama muhit. Dari nama atau sifat muhit itu muncul nama 4, al-awwal, al-akhir, al-zahir, dan al-batin. Wa yumkinu tafri'ul asma'il arba'ati ala ihatati wujudihi bi kulli syai'in. Bisa juga kita menjadikan bahwa keempat asma, yaitu awal, akhir, zahir, batin, ini berasal dari ihatah. Dari ihatah, tapi bukan ihatatul qudrah. Kalau tadi kan peliputannya peliputan kekuasaan Allah. Tadi yang kita bahas adalah kan kekuasaan Allah. Kekuatan Allah, kemampuannya Allah ya. Karena kemampuan Allah itulah yang meliputi segala sesuatu, maka sifat muhitnya Allah meliputi segala sesuatu. Ya kan tadi kan penjelasan tentang kudrahnya Allah. Nah, sekarang kita melangkah ke lebih dari itu, bukan kudrah. Allah itu maujud. Allah itu maujud, ada. Zat yang maha ada. Nah, keberadaannya Allah, ini wujudnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Karena sifat, karena nama Allah, karena wujudnya Allah yang meliputi segala sesuatu ini memunculkan nama awal, akhir, zahir, batin. yakni awalnya Allah adalah awal wujudnya Allah. Jadi bukan lagi dikembalikan kepada qudrah, melainkan kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ta'ala sabitun qabla thubuti kulli syai'in. Allah itu sudah tetap, sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada dan tetap. Wa sabitun ba'da fana'i kulli syai'in. Allah tetap ada ketika semuanya fana. Wa aqrabu min kulli syai'in zahir. Dari segala sesuatu yang nampak dia adalah yang lebih dekat. Wa aqtanu minal awhami wal uqul. Dia lebih batin, lebih tersembunyi dari apa? Dari akal dan dari dan dari suara hati. Bahasa waham ya, anggapan atau dugaan, permainan hati. Min kulli syai'in khafiyyin batin. Dari segala sesuatu yang bersifat akal atau bersifat waham, waham itu anggapan di hati. Dari segala sesuatu yang tersembunyi dan batin, Allah lebih tersembunyi dan lebih batin darinya.
Karena wujudnya Allah meliputi segala sesuatu, maka segala sesuatu yang dianggap batin, wujudnya Allah meliputi dia. Jadi sebelum dia ketika dia batin, maka Allah lebih dulu batin dibandingkan dia. Ketika ada sesuatu yang dikatakan dia adalah akhir, wujudnya adalah wujud yang akhir, ketika wujudnya Allah meliputinya, maka walaupun dia akhir, Allah lebih akhir dari dia. Jika ada sesuatu yang dikatakan wujudnya lebih dahulu dari segala sesuatu, maka Allah wujudnya lebih dulu dibanding dia. Karena wujudnya Allah meliputi wujudnya yang disebut dengan awal tadi. Jadi yang awal, akhir, zahir, batin adalah Allah. Wa kadzalil asma'il arba'ati nau'u tafarru'in ala ilmihi ta'ala. Sekarang, selain kita bicara bahwasanya al-awwal, zahir, batin, al-awwal wal akhir wal zahir wal batin itu bisa dijadikan sebagai anak cabang dari sifat kudrahnya Allah. Lalu kemudian tadi kita katakan bisa menjadi anak cabang dari sifat apa? Dari wujudnya Allah. Sekarang dikatakan oleh beliau dalam paragraf yang berikutnya, wa kadzalil asma'il arba'ah nau'u tafarru'in ala ilmi. Sekarang keempat sifat atau keempat nama itu bisa dijadikan sebagai bagian atau cabang dari ilmunya Allah. Karena itulah wa yunasibuhu tadhyilul ayah fi qawlihi. Karena itu ini kayaknya cocok ini kalau kita katakan bahwasanya sifat awal, akhir, zahir, batin merupakan cabang dari sifat ilmunya Allah. Wa yunasibuhu, dan yang cocok dengan apa namanya, dengan hal ini adalah bahwa ayat ini diakhiri dengan apa? Tadhyilul ayah. Ini pengakhiran ayat dengan firman-Nya, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ustadz, mohon maaf boleh nanya nggak, tazil itu mana asalnya apa sih, Ustadz? Apa? Tazil. Tahu artinya zail apa enggak? Nah itu belum tahu. Zail itu artinya ekor. Oh. Ekor tuh di mana? Depan atau belakang? Belakang. Belakang. Tadhyil jadi pengekoran atau mengakhiri sesuatu dengan sesuatu, namanya tadhyil. Tapi ada Ustadz ekor yang di depan. Kenapa? Ada ekor yang di depan. Ekornya siapa itu? Ekor kompri. Kalau yang ada di depan tuh biasanya kuncir, bukan ekor. Oke, Sebentar jelas ya, tadhyil. Ya. Sebentar. Ana itu buat rekaman yang kedua biar nggak terlalu panjang. Oke.